Informasi yang pertama, pemirsa, musim hujan yang mengguyur beberapa wilayah di Jawa Barat mengakibatkan kasus demam berdarah di Jawa Barat meningkat. Sebanyak 7.654 kasus pada periode Januari hingga 8 Maret 2024. Dari ribuan kasus, 71 orang meninggal dunia. Kasus DBD muncul karena genangan air yang diabaikan oleh warga. Di saat musim penghujan, masyarakat harus waspada dengan meningkatnya penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Di Jawa Barat, penderita DBD pada periode Januari hingga Maret 2024 mencapai 7.654 pasien dengan angka kematian mencapai 71 orang. Kasus DBD terbanyak di Jawa Barat berada di Kabupaten Bandung Barat dengan 800 kasus, disusul Kota Bogor 800 kasus dan Subang 700 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengatakan, perubahan cuaca menjadi faktor utama banyaknya nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan DBD. Kita sama-sama tahu bahwa terjadinya peningkatan kasus demam berdarah ini sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim, perubahan cuaca teh. Gitu. Kemarin kita mengalami El Nino ya, di mana kasusnya kekeringan, dan sekarang katanya kita mengalami La Nina, di mana justru lebih ke arah basah begitu ya, lembab. Nah, ketika terjadi perubahan iklim dari cuaca panas menuju ke hujan atau sebaliknya, perubahan dari hujan ke panas, maka perindukan nyamuk ini akan makin meningkat. Karena kan banyak genangan-genangan air. Jadi sedikit saja air itu bisa menjadi tempat perindukan nyamuk atau perkembangbiakan nyamuk. Sehingga biasanya demam berdarah ini akan meningkat di bulan Januari, Februari, Maret, April. Dinas Kesehatan mengimbau warga untuk melakukan gerakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air, serta menggunakan obat anti nyamuk jika diperlukan. Dari tim redaksi BRTV melaporkan. Dan pemirsa, saat ini untuk mengetahui informasi terbaru mengenai kasus demam berdarah di Jawa Barat, kami sudah tersambung bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dr. Raden Vini Andiani Dewi. Selamat sore, Dr. Vini. Selamat sore. Iya, selamat sore. Dokter, baik, dari data yang kami peroleh di situs portal Jabarprov per 8 Maret kemarin nih dokter, ada 7.654 pasien dengan angka kematian mencapai 71 orang yang terkena kasus DBD, dok. Nah, ini bagaimana perkembangan kasus DBD di Jawa Barat saat ini, dok? Ya, terima kasih Mbak Indah. Jadi sampai saat ini karena kita ketahui bersama bahwa penyakit DBD ini adalah penyakit yang sifatnya sangat ditentukan oleh lingkungan, ya. Salah satunya adalah ketika pada saat masa pancaroba, yaitu beralihnya dari musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya. Ya, karena pada saat itu terjadi perkembangbiakan nyamuk yang cukup meningkat gitu. Jadi seiring dengan perkembangbiakan tersebut menyebabkan jumlah kasus DBD menjadi meningkat. Karena bulan ini adalah bulan pergantian, khususnya Januari, Februari, ini memang terjadi peningkatan yang cukup tajam ya. Sampai ada di angka kurang lebih 10.490 ya. Tetapi sebetulnya sih alhamdulillah di bulan Februari itu ada kurang lebih 4.000, di bulan Januari 4.000, di bulan Februari 5.000, dan sekarang di bulan Maret itu sudah turun, di tanggal 20 ini baru dilaporkan ada 500-an. Baik, ada 500 ya. Berarti dok, di daerah Jawa Barat ini sendiri dok, ini kan memang sebelumnya ini kasus DBD tertinggi ya dok ya. Nah, hingga saat ini nih dari jumlah kasus yang tadi dokter sampaikan, sudah ada berapa nih dok laporan mungkin kematian yang diakibatkan oleh DBD ini nih dok? Ya, sampai hari ini sudah dilaporkan dari Kota Kabupaten sejumlah 91 kasus, Mbak Indah. 91 kasus itu yang mencapai ke kematian gitu ya dok ya? Betul.
Oh iya, baik dok. Lantas dok, apa yang menjadi faktor utama nih dok dari adanya peningkatan kasus DBD di wilayah Jawa Barat ini sendiri dok? Ya, jadi seperti tadi yang saya sampaikan, faktor utamanya adalah adanya perkembangan biakan nyamuk yang meningkat seiring dengan kondisi lingkungan yang menyebabkan memudahnya perkembangbiakan nyamuk. Jadi pada saat terjadi perubahan dari musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya akan terjadi kondisi di mana air itu menjadi banyak tergenang. Ya, ketika kita tahu bahwa nyamuk Aedes aegypti ini sebagai penular virus dengue atau virus DBD, ini banyak hidupnya justru di tempat air bersih. Jadi pada saat terjadi Ya, halo dokter. Baik, sepertinya sinyalnya sedikit terputus ini pemirsa. Kita masih berusaha untuk menghubungi Dokter Vini kembali agar sinyalnya kembali pulih. Kita menyimpan genteng misalnya ya, yang ada lekukannya nih misalnya. Nah, kalau musim hujan kan airnya mengalir terus ya. Nah, kalau pada saat pergantian seperti ini, kadang airnya menggenang terus ya. Atau misalnya akibat lingkungan kita kotor, banyak misalnya tempat bekas-bekas plastik ya, yang akhirnya di situ ada perindukannya air menggenang. Nah, itu bisa menyebabkan jadi banyaknya juga tempat untuk tumbuhnya nyamuk Aedes aegypti atau penular daripada demam berdarah. Inilah faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus demam berdarah. Begitu. Baik, dokter. Ini gimana nih dok, biar kami gitu ya dan juga pemirsa ini sadar bahwa kita terkena nih dok DBD tersebut dan seperti apa penanganan utamanya dok yang harus dilakukan jika kita sudah merasakan gitu ya efek-efek ketika kita kena DBD ini dok? Ya, yang pertama adalah kita tahu bahwa kasus DBD ini mengalami beberapa siklus, kita sebutnya tapal kuda begitu ya, di mana pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat biasanya naik gitu. Terus nanti dia turun, gitu ya. Setelah itu akan naik kembali. Nah, jadi pada saat pertama kali, biasanya di hari ke-1 dan kedua, akan tiba-tiba menjadi panas tinggi teh. Nah, di sini kita biasanya boleh para warga Jabar mendatangi ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, begitu ya. Tetapi ketika ada tanda-tanda bahaya, tidak saja demam ya, apa saja tanda bahaya itu? Yang pertama adalah mual muntah, ya, mual muntah yang jadi udah panas tinggi, mual muntah gitu ya, itu hati-hati. Yang kedua adalah sakit. Sakit itu apa? Bisa sakit kepala, bisa sakit perut, bisa badan pegal-pegal gitu ya. Dan yang ketiga adalah tanda-tanda perdarahan ya. Bisa ketika gusi berdarah atau adanya darah di bawah lapisan kulit gitu ya. Nah, itu merupakan 3 tanda bahaya yang memang harus diwaspadai juga. Itu. Jadi kalau ada 3 tanda bahaya itu lebih baik berobatnya ke instalasi gawat darurat rumah sakit setempat. Ya, jadi bukan ke klinik lagi atau ke praktek pribadi atau ke puskesmas. Lebih baik ibu bapak atau para warga Jabar itu segera berobat ke rumah sakit. Baik dokter, lantas seperti apa nih dok tindakan dari Dinas Kesehatan Jawa Barat nih dok untuk bisa menghimbau masyarakat agar bisa lebih peduli lagi terhadap kasus DBD ini nih dok, dan apa yang harus diwaspadai dok oleh masyarakat terkait DBD? Ya, tadi itu tanda bahaya ya teh, secara medis ya, secara klinik, secara gejala. Nah, yang penting adalah bagaimana kita bisa mencegah terjadinya penyakit demam berdarah. Nah, bagaimana caranya? Karena ini adalah berhubungan dengan tempat perkembangbiakan nyamuk. Artinya apa? Kita harus menurunkan angka perkembangbiakan nyamuk. Ya, caranya adalah membersihkan lingkungan kita. Ya, perilaku hidup bersih dan sehat ini harus menjadi sebuah budaya, begitu ya. Khusus untuk demam berdarah, kita biasanya kenal dengan gerakan 3M+. Ya, jadi teman-teman sekalian,
Yang pertama kita lakukan adalah yang wajibnya adalah gerakan 3M+. Apa itu? Yang pertama adalah menutup tempat-tempat air. Jadi mau tempat air minum, mau toren, itu harus ditutup. Ya, atau tempat penampungan air hujan misalnya, ketika sudah tertampung harus ditutup. Yang kedua adalah menguras atau membersihkan tempat air minum, minimal adalah 1 minggu sekali. Kenapa 1 minggu sekali? Karena perubahan dari mulai telur sampai jentik dan nyamuk itu biasanya 7-14 hari. Gitu. Jadi minimal 1 minggu sekali itu tempat-tempat air harus dikuras atau dibersihkan. Dan yang ketiga adalah mengolah kembali barang-barang yang bekas, ya seperti tadi, jangan sampai ada bekas-bekas plastik misalnya ya, atau tumpukan-tumpukan genteng ya yang tertumpuk di halaman rumah misalnya. Dan juga yang paling penting plusnya. Apa itu plus? Yang satu adalah memelihara ikan ya di tempat penampungan air. Ya, dia akan ikan yang memakan jentik-jentik nyamuk, ya misalnya ikan sapu begitu ya. Yang kedua misalnya dengan menanam pohon-pohon yang tidak disukai nyamuk. Contohnya misalnya lavender, ya. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana kita melipat ya tempat gantungan-gantungan baju, karena nyamuk juga suka hidup di tempat yang lembab dan gelap gitu ya. Dan selanjutnya bisa memakai repelen misalnya, atau juga memakai kelambu pada saat tidur. Jadi itu adalah beberapa hal atau 3M+ yang sebaiknya dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, kalau fogging bagaimana gitu ya, karena nggak ada gambar fogging ya. Kalau fogging itu, Teh Indah, itu ada persyaratannya ya, karena kita tidak semua itu harus dilakukan fogging. Ada persyaratannya, di mana nanti ibu bapak yang ada ketika dirawat di rumah sakit harus menyertakan surat keterangan dirawat di rumah sakit kepada puskesmas ya. Nanti puskesmas akan melakukan penyelidikan epidemiologi namanya ya, di mana di dalamnya akan diambil kesimpulan apakah harus dilakukan fogging atau cukup dengan misalnya melaksanakan pemantauan jentik nyamuk saja setiap minggunya gitu ya. Dan jangan lupa juga selain 3M+, kita namanya ada gerakan GIRIS, gerakan satu rumah satu jumantik ya, yang intinya adalah membantu meminta bantuan kepada setiap orang untuk dapat memantau jentik 1 minggu sekali di rumahnya masing-masing gitu. Baik, Dokter Vini, terima kasih banyak ini dokter atas waktunya, dan juga dokter sudah sharing kepada kita semua tadi ya terkait cara kita untuk mengantisipasi ya adanya DBD ini dokter. Terima kasih sekali lagi Dokter Vini atas waktunya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali dokter. Sama-sama Teh Indah. Assalamualaikum, matur nuwun untuk BNTV. Waalaikumsalam.